Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarin Lakita Firdausi dari kelas 5C Pendidikan Bahasa Inggris. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi di dalam unit ini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama itu adalah pengertian hukum, yang kedua tujuan hukum, yang ketiga arti penting hukum bagi warga negara, yang keempat hukum dalam masyarakat, yang kelima hukum di Indonesia, dan yang terakhir peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan beberapa pengertian dari para pakar mengenai hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan dan mempunyai sifat memaksa dengan diadakannya sanksi hukuman bagi orang yang melanggarnya. Terdapat 5 tujuan dari adanya hukum. Yang pertama, mengatur tata tertib masyarakat secara adil dan damai. Yang kedua, untuk menjaga kepentingan tiap manusia agar kepentingan itu tidak dapat diganggu. Yang ketiga, untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat, untuk melindungi masyarakat. Yang kelima, untuk menyelesaikan masalah-masalah secara damai. Selanjutnya ada 3 arti penting hukum bagi warga negara. Yang pertama adalah untuk mencegah atau menghindari perbuatan menghakimi sendiri oleh warga negara. Yang kedua, untuk menjamin terlaksananya hak-hak asasi dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, untuk melindungi pihak-pihak yang lemah dari perbuatan semena-mena pihak yang kuat. Selanjutnya ada hukum dalam masyarakat. Pada hakikatnya, hukum itu tumbuh dan digunakan akibat dari adanya peristiwa yang timbul di dalam lingkungan masyarakat yang pada saat itu masih terdapat keraguan dalam pemecahan masalahnya. Sehingga hukum ini masuk dan menyatu dengan kehidupan setiap manusia yang pada teritorialnya diatur oleh hukum tidak tertulis atau adat istiadat. Seorang pakar dari Yunani pernah menyatakan bahwa hukum dan masyarakat adalah bagian yang satu dan tidak dapat terpisahkan, sehingga tidak akan ada masyarakat jika tidak ada hukum, dan juga sebaliknya, tidak ada hukum tanpa masyarakat. Setiap peristiwa hukum adat yang timbul di dalam lingkungan sosial itu seringkali menjadi suatu masalah dalam kehidupan bermasyarakat karena hukum adat atau tidak tertulis ini tidak efektif dalam memberikan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat, sehingga diperlukan adanya hukum secara tertulis yang menjamin suatu kepastian hukum yang mengikat dan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggarnya. Karena hukum tertulis bisa disebut juga timbul berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi setelah undang-undang melahirkan hukum untuk dipatuhi demi mewujudkan tertib hukum, maka berlakulah asas fikti yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang. Dan hal ini menandakan bahwa tidak ada alasan bagi seseorang yang terlibat atau melanggar hukum dengan pernyataan tidak tahu-menahu soal undang-undang atau hukum dan peraturan yang telah ia langgar. Indonesia adalah negara hukum. Begitulah isi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai landasannya, sehingga apa yang menjadi aktivitas negara tidak diperbolehkan melanggar
ketentuan-ketentuan yang ada. Adapun Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai ketentuan utama yang menjadi dasar dari ketentuan perundang-undangan. Jadi tidaklah diperkenankan undang-undang di bawahnya yang bertentangan dan tumpang tindih dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hukum di Indonesia merupakan kolaborasi dari sistem hukum Eropa, hukum adat, dan hukum agama. Sebagian sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa Eropa kontinental, khususnya dari Belanda, karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang pernah menjadi wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Lalu hukum agama. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat lebih banyak, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau jurisprudensi yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang telah ada di wilayah Indonesia. Dan pembahasan yang terakhir adalah peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak dapat lepas dari adanya hukum. Ketertiban, keamanan, dan keserasian hidup serta keberlangsungan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara amat ditentukan oleh hukum. Hal ini dikarenakan hukum berperan mengatur tingkah laku seluruh warga negara, termasuk mengatur interaksi warga negara serta warga negara dan pemerintah. Tujuan pentingnya peranan hukum. Contohnya, kita dapat merasakan sendiri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bergaul dengan sesama, mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang setara, menjalankan usaha, menekuni pekerjaan atau profesi, dan dalam kegiatan-kegiatan lain di tengah masyarakat. Ketertiban, keamanan, dan ketenangan yang kita nikmati selama ini jelas tidak lepas dari peranan hukum. Nah, untuk itu terdapat peranan hukum yang lebih terperinci dalam kehidupan kita yang dapat kita ketahui segera. Yang pertama adalah hukum berperan menciptakan keamanan dan ketertiban. Hukum akan mencegah warga negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kepentingan bersama, di mana hal ini akan mendorong terwujudnya suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, hukum berperan menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Konflik dan kejahatan merupakan hal biasa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, selama hukum dapat ditegakkan, pihak-pihak yang terlibat konflik serta para pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksinya masing-masing dengan setimpal. Selama hukum dilaksanakan dengan semestinya, kebenaran dan keadilan akan tetap muncul dan dinikmati masyarakat. Yang ketiga, ada hukum berperan mengatur tingkah laku individu dan masyarakat. Masyarakat terdiri atas banyak pribadi dan individu yang mempunyai karakter yang bermacam-macam. Dengan adanya hukum, karakter individu akan terpelihara dalam kebaikan serta berusaha mengatur tingkah lakunya agar senantiasa tidak merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Selanjutnya, ada hukum berperan mendorong terwujudnya kerekatan sosial. Melalui hukum, kedekatan antar warga masyarakat akan terjalin. Berkat hukum,
akan tumbuh sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling gotong royong, sehingga relatif akan mudah pula terwujud persatuan dan kerukunan antar warga masyarakat. Selanjutnya ada hukum berperan membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan. Terwujudnya ketertiban, keamanan, ketenangan, dan kestabilan berkat hukum akan menciptakan suasana kehidupan yang kondusif. Hal ini menjadikan masyarakat dapat bebas atau leluasa mengembangkan potensinya dalam usaha meraih kesuksesan-kesuksesan hidup. Kesuksesan merupakan salah satu kunci dalam usaha mencapai kesejahteraan hidup. Dan yang terakhir adalah hukum sebagai social control, di mana setiap kelompok masyarakat selalu ada masalah sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat dicontohkan dengan pencurian, perzinahan, hutang, pembunuhan, dan lain-lain. Semua contoh ini adalah bentuk dari perilaku yang menyimpang yang menimbulkan persoalan di dalam masyarakat, baik pada masyarakat yang sederhana maupun masyarakat yang modern. Dalam situasi yang demikian, setiap kelompok berhadapan dengan masalah untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu menginginkan atau mempertahankan eksistensinya. Peran hukum dalam kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari hal-hal yang tidak dikehendaki, sehingga hukum mempunyai suatu peran, yakni untuk mempertahankan eksistensi kelompok masyarakat tertentu. Hukum yang berperan demikian adalah merupakan instrumen pengendalian sosial. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat adalah hukum sebagai social control dan juga sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut juga sebagai social engineering. Sebagai alat pengubah masyarakat adalah dianalogkan sebagai suatu proses mekanik. Terlihat akibat perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai-nilai baru. Dengan melakukan interpretasi, ditegaskan dengan temuan-temuan tentang keadaan sosial masyarakat melalui bantuan ilmu sosiologi, maka akan terlihat adanya nilai-nilai dan norma-norma tentang hak individu yang harus dilindungi. Dan juga unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan apa yang disebut dengan hukum alam. Oleh karena itu, sekalipun hukum itu mempunyai otonomi tertentu, tetapi hukum juga harus fungsional dan menempatkan peranan dari keadilan dalam konteks kehidupan hukum secara lebih seksama. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.